Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bin ista'in ala waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum bitaqullah faqazal muttaqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salataka kasanatib alal mu'minin kitaban mawqutan. Sadaqallahul azim. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah senantiasa memberikan kepada kita kesempatan dan keimanan dalam kehidupan kita sehari-hari guna melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai beraktivitas, bekerja saat kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tak asing lagi bagi kita sebagai panutan umat manusia yang telah merubah sikap kita disebut masa jahiliyah sampai masa sekarang yang disebut masa teknologi yang canggih. Pemirsa yang berbahagia melewat media sosial ini, saya adalah untuk menyampaikan amanah pada kita, mengingat kembali kalau mereka sedang tidur mohon dibangunkan atau dijagakan. Kalau mereka lupa maka diingatkan. Itulah tugas seorang ulama untuk menyampaikan amanah Allah melalui para nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga kami punya YouTube pribadi. Kalau ada kesempatan kita kerjasama yang baik, mohon dibuka YouTube kami, yaitu Putra Jambi Minang Firdaus. Silakan tandai strip dan dibaca, didengar baik-baik demi kerjasama yang baik, insyaallah. Yang kami hormati seluruh pemirsa yang berbahagia, dalam hal singkat ini melalui media sosial kami akan memberikan tausiah ceramah agama, yaitu agama Islam, tentang tanda-tanda orang yang beriman. Tanda-tanda orang yang beriman. Tentu kita ketahui setiap kita bertemu dengan seorang itu ada tanda-tandanya. Kadang-kadang kita perkenalan di tengah jalan, bertemu orang tadi, maka kita berpisah lagi selama 3 tahun atau 4 bulan. Maka kita ingat kembali orang apa tandanya tadi. Kadang-kadang kalau kita lupa. Kalau kita lupa, dia ingat. Kalau dia ingat, kita lupa. Nih, tandanya. Nah, dalam agama Islam ada tanda-tanda orang yang beriman. Apa tanda orang beriman? Orang mengatakan saya beriman, sana beriman, situ beriman, semuanya beriman. Setiap agama Allah, setiap agama yang ada di Indonesia tetap beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu kita juga dalam agama Islam. Keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ada beberapa di dalam Al-Quran. Pertama adalah tanda taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda orang beriman yang pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat berarti patuh dan setia atau soleh. Taat itu senantiasa menuruti, tidak berlaku suram, tetapi juga kuat beribadah. Ini
Jadi kalau kita taat itu patuh. Patuh dengan peraturan agama Islam, patuh peraturan dengan Al-Quran dan hadis. Kalau kita tahu peraturan Al-Quran dan hadis, maka termasuk selamat dunia akhirat. Itu tanda. Sama kita ya, kalau kita bekerja di instansi yang kita miliki, harus patuh pada atasan. Wajib dipatuh. Kalau kita tidak patuh pada atasan, bisa melanggar norma-norma keagamaan, apalagi peraturan yang ada kita ini. Taat kepada Allah SWT, mentaati segala perintah Allah yang harus kita lakukan di kita. Berarti lagi istilah tadi, ikutilah perintah Allah dan hentikanlah larangannya. Nah, itu taat. Memang kita itu taat beragama, ya, perintahkan Allah itu dikerjakan, ya, dikatakan. Apa yang disebut kataan yang pertama? Melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Itu pertama, taat. Sebagai umat Islam yang beriman, yang pertama sholat 5 waktu. Kalau mereka tidak mengerjakan perintah sholat, tanya keimanan mereka tadi. Tanya. Dia mengaku orang yang beriman, tapi tidak pernah perintah sholat, tidak akan beriman. Yang saya bacakan surah An-Nisa ayat 113. Inna salatan kanat alal mu'minina kitaban mawqutan. Bahwasanya salat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya bagi orang-orang mukmin. Nah, ini ditentukan bagi orang mukmin salat ini. Maka 5 waktu. Contoh ya, salat subuh. Nah, subuh itu paling kurang jam 5 subuh. Bangun kita subuh. Jangan salat subuh itu jam 6, jam 7. Nah, itu sama subuh ayam namanya, subuh. Kata orang tadi, subuh seekor kambing. Jam 8, 9-nya. Itu ditentukan Allah. Jam berapa? Ada petunjuknya kita. Saya sudah subuh ya, apalagi salat zuhur. Orang sedang sibuk di mana-mana. Sibuk di kantor. Sibuk bekerja nelayan. Sibuk bekerja di restoran. Sibuk bekerja di lapangan. Sibuk bekerja di kedai-kedai, di toko-toko. Di mana saja berada, ingat solat diperintahkan di tengah hari ini. Kadang-kadang jam ni berputaran. Jam 12 lewat 10, jam 12 lewat 5, jam 12 sampai setengah 1, sampai jam 1 solat zuhur ini. Itu yang dikatakan ditentukan. Bukan kita kendak kita jam solat zuhur jam 2, tidak. Ada juga solat jam 3, tidak. Boleh ni kan ditentukan dalam pedoman kita tadi. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Paulul wajhal kal satral masjidil haram wa haisama kuntum. Pawalul ujuhakum satral lil. Hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Di mana saja kamu berada. Ini. Biar kita, ibarat kita di tengah lautan ya. Ada kapal nelayan sampai 3 bulan, 4 bulan. Tidak ada sampai ke pelabuhan. Dia berlayar di tengah pulau, di tengah laut. Nah, di mana kapal itu berputar, silakan menghadap arah kiblat. Di mana saja kita berada, Allah tahu. Nah, masa sekarang ada pedoman yang namanya kompas. Tapi lebih canggih lagi pada punya HP. Di HP kita tuh ada pedoman kiblat. Semua cukup zaman sekarang.
begitu kalau kita betul-betul mengerjakan. Tidak ada alasan sama sekarang. Lengkap semuanya tadi. Arah kiblat di mana saya berada? Kadang-kadang di atas pesawat, naik pesawat mau ke Mekah dari Indonesia sampai ke Tanah Suci itu lebih kurang 8 jam. Ada yang ke luar negeri di mana-mana. Pas jam 12 tengah hari, jam 4 sore, malam, kapan sholatnya? Di mana kita berada, silakan menghadap. Dia punya komputer belakang, ada mau lagi tidak? Begitu Islam diatur dengan kebaikan tadi. Tidak ada kesempitan. Siapa yang sempit? Tidak ada sempit. Wajahmu tu ke arah kiblat, berarti dia anggap kiblat wajah kemana. Saya dulu pernah mencari kerbau di tengah hutan. Berangkat jam 2 tengah hari, masuk di hutan tu sampai jam 12 malam, tak pulang tak. Pergi cari kerbau di lapan tak. Maka orang tua saya dulu mencarikan kapan untuk salat. Dia yakinkanlah di mana arah kita berada, hadap kiblat. Mana ada kami dulu, pedoman, enggak ada api, jam tidak ada. Inilah di mana kita berada, wajahmu ke arah kiblat tadi. Itu contoh. Apalagi zaman sekarang, banyak pedoman kita semuanya. Dan yang berikutnya tadi melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ini tanda orang beriman tu puasa. Ya. Puasa Ramadan tu dia yang dikatakan perintah kepada umat manusia, khususnya orang yang beriman. Kita sering baca surah Al-Baqarah 183 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu datang waktu kita bulan puasa, kita puasa. Dia kata wahai orang yang beriman, yang dipinta Allah itu adalah orang yang beriman. Tidak ada kewajiban siapa-siapa. Tidak ada dipinta orang Islam, tidak. Tapi orang Islam yang beriman dipintahkan tadi. Tanda orang beriman yang kedua. Tanda beriman yang ketiga adalah mengeluarkan zakat fitrah untuk membersihkan diri kita. Nah, ini. Ingat, zakat harus dikeluarkan kepada hak orang yang menerima tadi. Zakat ini merupakan hutang kita kepada Allah ketika sampai nisabnya tadi. Kadang-kadang kita sedang sibuk di perekonomian kita. Orang berdagang, pegawai negeri, termasuk orang-orang yang pertanian, maka sibuknya bekerja, mereka lupa bayar zakat tadi. Zakat itu merupakan suatu pajak kita kepada Allah. Nah, ini. Kalau kita pajak kita kepada pemerintah, wajib kita bayar. Apalagi kepada Tuhan. Bagaimana hukumnya bagi orang-orang yang tidak mau bayar zakat? Lihat surah At-Taubah ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina ya'timuna duhabal wala natibah. Wala yattafiku naha fi sabilillahi wabasirul hum bi'azab bin alim. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahu kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksaan yang sangat pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam nanti. Lalu dibakar lengannya, dahi mereka, lembung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu
yang kamu simpan di atas dunia dulu. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Disimpan. Rasakan apa yang kita kerjakan. Emas tadi kita simpan, tidak kita bazakan. Emas itu nanti akan mengimpit kita sendiri. Apa saja. Kalau seorang pegawai negeri itu dikeluarkan zakat yang tadi 2,5% dalam 1 juta. 1 juta itu dikeluarkan 25.000. Kalau gaji mereka tadi hanya 4 juta 1 bulan, makanya wajib membayar zakatnya 100.000 rupiah. Maka pemerintah sekalian membuat program yang namanya BAS, Badan Amil Zakat Kabupaten dan Provinsi, dikumpulkan oleh Kementerian Agama melalui Kemenak Kabupaten, dari guru madrasah kabupaten, maka dikumpulkan sampai ke Bazarnas di pusat tadi. Begitu program pemerintah sekarang. Tapi kalau tidak dibuat demikian, saya rasa belum mengerti tentang zakat yang mereka bayarkan tadi. Belum mengerti. Dipinjam uang ke bank 1 juta terima sebulan lagi, 500.000 tinggal sebulan lagi. Apa zakat yang kita keluarkan? Harus ingat, zakat dibayar, wajib dibayar. Berarti zakat kita dibayar 1 kali terima gaji. Kemudian firman Allah surah Al-Taubah ayat 103, "Khudz min amwalihim shadaqatun tahhirul hum wa tazakihim biha." Pungulah zakat dari harta benda mereka yang akan membersihkan dan mensucikan mereka. Berarti dipungut. Ya. Bagi petugas-petugas datang rumah orang kaya, tanya, Bapak sudah bayar zakat? Belum. Minta sama dia. Kapan minta zakat? Waktu dia sedang lupa. Ketika Nabi Muhammad SAW dulu meminta zakat di masa pemimpin beliau, dia perangi orang yang tidak zakat. Zakat itu adalah hutang mereka. Takut nanti hak orang lain. Harta anak yatim yang kita miliki, gembung pun kita nanti. Milik orang miskin itu harta kekayaan orang kaya, banyak milik orang miskin. Jangan salah. Itu risiko kepada kita. Di sini dikatakan bahwa dipungut zakat mereka tadi ketika sampai nisab. Kalau dengan duit atau uang 2,5%. Kalau dengan padi dikeluarkan 10% penghasilan. Kalau seandainya masyarakat kita di Indonesia jujur dengan membayar zakat, negara kita sudah makmur. Tidak ada lagi negara miskin ini. Makmur. Lihat kita panen jagung sampai 4 ton. 4 ton berapa uangnya? Kali 2,5 lebih 10 juta. Kalau 10 juta itu berapa zakat tadi? Lah 2.500.000 dikeluarkan zakat. Sekali 4 bulan. Kok kenapa tidak buat zakat? Imannya tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jengkol kita ambilkan di atas puncak gunung. Kenapa tidak buat zakat? Mungkin banyak.
getah berapa banyak sekian ton keluar zakat. Perdagangan kain segala macam apalagi keluar zakat. Begitu zakat ini. Hak orang lain dibayarkan. Ingat ayat Allah tadi. Kalau tidak membayar zakat, ingat nanti harta itu yang akan mengimpikan kita di akhirat besok. Ya Allah, takut kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Zakat terbagi 3. Pertama zakat mal, kedua zakat fitrah, yang ketiga zakat profesi. Ini zakat mal itu zakat harta awak tadi yang saya ceritakan itu. Yang kedua zakat fitrah. Adalah zakat fitrah dibayar 1 kali dalam 1 tahun. Itu bulan puasa. Itu fitrah. Berarti membersihkan harta kita dengan fitrah. Anak lahir bayar fitrah. Tidak ada fitrah itu sama, itu wajib. Yang orang yang mampu wajib berfitrah, apalagi yang tidak mampu. Ada setengah ulama mengatakan orang yang tidak bisa menerima fitrah, orang yang tidak bisa berfitrah, dia wajib menerima fitrah. Dia fitrah tadi, ketika dia menerima fitrah, fitrah itu akan dibayar kepada orang yang akan menerima lagi. Begitu. Mas ringan. Jangan minta ya hujan langit. Nunggu apa? Nunggu fitrah. Enggak ada fitrah jadi tidak. Sampai 4-6 fitrah kita. Nah, 1 fitrah itu serahkan ke fitrah yang lain lagi. Begitu contoh. Kemudian zakat profesi. Pejabat negara berapa gajinya? 30 juta. Tolong 2,5% berapa gaji? Berapa zakat dikeluarkan? Seorang guru sertifikasi sampai 5 juta 1 bulan, 250 dikeluarkan zakatnya. Wajib. Apalagi pejabat eselon 1, eselon 2. Bukan dikit uang. Uang gaji pokok kali bayar zakatnya. Contoh para pejabat kita yang duduk di DPRD tingkat 1, tingkat 2 dan tingkat pusat. Berapa puluh juta gaji tadi. Dikeluarkan zakatnya. Nah, ini contoh zakat keluar. Dibangun. Apa yang bisa kita bangunkan? Bukan banyak zakat dikumpulkan di Indonesia ni. Triliunan. Kalau kita jujur untuk berzakat tadi. Tapi kita tak beriman. Tak arti apa tujuan zakat itu tadi. Itu zakat profesi. Saya seorang pejabat eselon 1, eselon 2, eselon 3. Gaji saya 30 juta, 25 juta. Itu yang dibayar zakat. 2 ke 5%. 1 juta 25,000 kali sekian. Ada 500,000 sebulan. Ada 1 juta sebulan zakat tadi. Hasil pejabat tadi. Kenapa tidak dibayar? Ingat Allah akan janji nanti. Allah tidak tidur dan tidak lupa janjinya dalam Al-Quran. Berikut tanda orang beriman yang berikut. Menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu. Jadi dengan berita kita ya untuk Indonesia tahun ini tidak mengirimkan calon jemaah haji kita ke Tanah Suci. Mengingat tidak ada undangan bagi kerajaan Arab Saudi bahwa COVID-19 itu masih banyak beredar di dunia ini. Demi untuk keselamatan jiwa kita, demi keselamatan nyawa kita, maka kita bukan berhenti, istirahat dulu, menjelang ada perintah kerajaan Arab Saudi. Diminta kepada bapa dan ibu bersabar. Allah Maha tahu niat kita. Kalau kita niat kita yang baik, mati kita sebelum kita berangkat, hati kita baik, Allah lah menjamin kita surga nanti. Kenapa?
Kita mau dari sekian puluh tahun, sekian belas tahun kita menunggu jemaah haji, tak tahu kita meninggal. Allah akan membalas jasa kita di akhirat besok. Niat kita yang pertama. Kita suci itu bukan secara paksa, bukan lantaran karena orang, tapi dengan niat nawaitu kita. Walillahi 'alal nasil jil wal bais minil sat'a ilaihi sabilan. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sesungguhnya mengadakan perjalanan kepadanya. Jadi sesungguhnya perjalanan. Dulu ada orang ke Mekah jalan laut 6 bulan perjalanan itu sampai. Ada mereka jalan kaki. Kalau orang Eropa, India itu, Pakistan tu, daerah itu jalan kaki. Daerah padang pasir manusia sampai ke Mekah. Tapi Indonesia tahun 80-an dengan kapal laut sampai 6 bulan baru sampai. 6 bulan pulang balik dari Indonesia ke Mekah sampai ke tanah air. 6 bulan waktu itu. Sekarang tidak. 40 hari dalam perjalanan. Pulang balik, selesai kita mengerjakan ibadah haji sebentarnya. Begitu teknologi yang sangat canggih ini. Kadang-kadang kita sedang ibadah haji, telefon digenggam, bunyi anak kata di tanah air. Halo Pak, apa kabar? Saya sehat. Itu bisa sekarang. Lihat, dahulu mana ada. Ada yang meninggal dunia, sebagian banyak. Begitu pemerintah menyelamatkan kita semua ibadah haji tadi. Jangan takut ke Mekah. Yang penting ada uang dan kesempatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kalau kita tanda orang beriman itu betul-betul kita beribadah kepada Allah dengan keimanan awak. Tidak ada pandang si A, tidak pandang si B. Kadang-kadang awak ni menantu ya, menantu baru akan lantar menantu awak sembahyang masjid, tak boleh. Begitu juga sebalik yang tadi, kita sudah menikah, naik 5 orang, 5 mertua, kerana baru kita salat, rajin, takut awak dengan mertua awak, apalagi mertua awak kiai, mertua kita ustaz, malu besok lagi, tak boleh. Tidak dan yang itu. Sebetul-betul kerana Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkaulah ya kami menyembah dan kepada engkaulah ya kami mohon pertolongan. Ya. Kalau kita ingin pertolongan kepada Allah, sembah Allah dulu. Minta-minta saja tidak bisa. Ya. Solat 5 waktu depan tinggal, beribadah kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, mudahkanlah rezekiku ya Allah, lapanglah hatiku ya Allah. Ketika dalam keadaan solat. Ini tidak pernah sama-sama yang, tidak pernah solat, ilmu ini minta berdoa, minta rezeki mana ada. Sedangkan orang yang solat tak beragama, lu tentu terima Allah doanya, apalagi orang yang tidak pernah solat. Ini doa kita. Tetapi doa yang paling makbul Allah ada 2. Pertama, doa orang miskin. Yang kedua, yang pertama, doa orang miskin. Yang kedua, doa orang teraniaya. Cepat kepada Allah dia. Bahwa orang miskin tadi duluan masuk surga daripada orang kaya. Jarak berapa tahun? 500 tahun jaraknya orang miskin masuk surga pada orang kaya. Kenapa Buya, Ustaz? Kok begitu? Orang miskin solat ikhlas. Dia tahu berdoa pada Allah, tidak malas-ia. Kalau dia salat dia husuk, tidak memikirkan harta, tidak memikirkan mobil. Dia tahu tujuan salat. Tapi orang kaya, harta berlimpah luah, emas, perak segala macam, mobil yang mengkilat, rumah bertingkat, isteri banyak segala macam. Dia salat. Ketika salat, Bismillahirrahmanirrahim. Terbayang mobil di luar takut curi orang. Ketika salat di masjid, takut sandal dia itu dicuri orang. Dia tak konsentrasi dia salat tadi. Tak terima Allah.
Awak sedang sembahyang, ingat sawit, ingat tokoh ditinggalkan, ingat anak yang kuliah jauh. Tak boleh, tak. Salat, lihatlah pandang kita. Maka dikatakan orang miskin tu cepat masuk surga duluan. Dia sangat konsentrasi, tidak ada mengingat harta, tidak. Apalagi kita mau salat ke masjid, saya bilang tadi. Sandal yang kita beli itu sandal yang paling mahal. Karpil contoh, 300.000. Letakkan di tempat sandal tadi. Apalagi salat tarawih. Ketika salat, ingat sandal tadi. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Sandal dikucuri orang. Tak konsentrasi. Coba bawa ke masjid sandal buru-buru Jepang, sebelah merah, sebelah putih, bawa masjid. Ya hilanglah. Itu contoh kurang konsentrasi tadi. Yang keenam, tanda orang beriman yang keenam, menyayangi anak yatim dan fakir miskin. Di awak ini ya, kenapa anak yatim dia? Itu dah hak orang kaya. Bapak kita menjadi orang ibu bapak tadi, pengganti ibunya. Ingat, anak yatim itu sangat penting bagi kita. Makanya dalam surat Taubah ayat 60, innama sadaqatul lil muqarrah lil masakin. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir miskin. Ini fakir miskin, utamakan fakir miskin zakat. Jadi bila kan fakir miskin zakat, bukan untuk sia-sia lebih dia. Kadang kita memberi zakat kepada seseorang tadi, ya, perlu yang dipandangkan orang miskin pertama, baru yang bisa menimakan. Kalau mazhabnya 8, orang miskin yang dimiliki. Wal fuqara wal masakin wal ibnu sabil fi sabilillah katanya. Berarti orang fakir miskin utamakan. Jadi begitu juga dalam beribadah pada Allah SWT tadi, pada begitu juga kita lihat menyayangi anak yatim tadi. Ada surat Al-Ma'un ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bidin, fazalikal ladzi yad'ul yatim wala ya'udu 'alal miskin fal musallin. Allazina an salatihim sawun allazina yura'un wa yamnul ma'un. 3 ayat yang pertama kita bacakan. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Yaitulah orang-orang yang menghardikan anak yatim. Wah, ini kadang-kadang kita ya, makin kita orang buat bersih ni anak yatim kotor, jijik, tak boleh dah. Asal dah. Memang orang nakal, orang yang miskin, orang anak yatim itu manakal. Tidak ada kasih sayang orang tua dia. Dia apa kata dia belajar. Nah, kita yang membina tadi. Maka pemerintah, maka pimpinan pusat Muhammadiyah atau Muhammadiyah melalui Departemen Sosial diadakan asuhan anak yatim. Dibuatlah panti asuhan tadi. Dibina, disekolahkan. Mulai SD sampai perguruan tinggi sampai dicari kerjakan. Itu kan. Ada juga pasal pemerintah, pasal 39 Undang-Undang 45, anak yatim dan fakir miskin adalah dipelihara oleh negara. Itu. Tak tahu orang pengemis tadi diminta-minta dipelihara negara. Undang-undang itu dijalankan, jangan dipijak.
Dan kita mandang-mandang dia orang miskin, diangkut dalam kendaraan dibuang saja. Jangan. Allah menciptakan dua macam. Siang, malam, pagi, petang, miskin dan kaya. Nah, kaya, di antara kita kaya itu ada orang miskin. Tak mungkin orang miskin tanpa orang kaya ada. Jangan salah mereka meminta di kaki lima. Allah telah menentukan yang nasib mereka. Itu kemampuan mereka. Jangan salahkan. Mana ada kita di Indonesia ada orang kaya semua aja ada. Yang kaya di Brunei Darussalam. Brunei itu orang negeri yang makmur. Masih banyak kita yang korupsi. Rakyat jatuh miskin banyak. Itu di atas kita. Maka KPK bergerak sekarang menjadi orang koruptor tadi. Pemerintah melalui Departemen Sosial bola Panti Asuhan Aisyah. Kita diakui orang Muhammadiyah tu bisa membuat panti asuhan dari tahun 99 atau tahun semenjak sebelum merdeka lah sudah ada panti asuhan tadi. Banyak jasa Muhammadiyah ni. Muhammadiyah dari pusat sampai ke daerah sampai ke ranting aliran itu banyak di pimpinan cabang Muhammadiyah tadi. Organisasi yang terbesar di Indonesia termasuk Nahdlatul Ulama atau NU. Itu aku yang hebat. Yang kuat Indonesia ini organisasi dua itu. Yang bergerak bidang sosial dan bergerak bidang pendidikan. Nah, ini kan sudah membantu pemerintah. Berapa ribu pendidikan Muhammadiyah, pendidikan NU banyak di Indonesia. Telah berapa banyak bantu pemerintah. Gaji pun dia yang bayar. Contoh. Jangan sia-siakan kepada kita. Hargailah kami orang-orang ulama. Jadi pandai. Jangan kami ini terbuang. Untuk ilmu pengetahuan ini bukan mudah. Mencari seorang ustaz bukan mudah. Sekolah agama bisa sekarang. Itulah contoh bagi kita semua. Kemudian berikut lagi tanda-tanda orang beriman berikutnya taat kepada Rasul. Taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah kebaikan. Yang tanya adalah perintah agar kita sebagai umat Islam sentiasa taat kepada Allah SWT dan Rasulnya. Ini taat kepada Allah dan Rasul. Kalau kita taat kepada Allah, ingat dan Rasul, baru. Surah An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiyullah wa atiyu rasul wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, ikutilah perintah Allah. Wah, ini. Ikuti perintah Allah. Dan ikutilah perintah Rasul dan serta para pemimpin-pemimpin kamu. Tiga kita ikuti. Apa perintah Allah? Salat, puasa, zakat, itu perintah Allah. Apa ikuti Rasul? Berbuat baik, berinfak, berzakat, termasuk kita fitrah. Banyak ajaran Rasulullah pada kita tadi. Patuh serta kepada pemimpin. Wah, ini kan sejalan betul masalah Nabi Muhammad, pemimpin kita, Nabi Rasulullah. Wahyu dari Allah ke malaikat. Malaikat menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad meninggal Rasulullah sampai ke khalifah. Dari khalifah sampai ke tabi'in, para ulama, termasuk ustaz sampai sekarang kita. Sudah banyak penyambung ustaz tadi.
Nah, masa sekarang terjadi pemilihan pemimpin kita. Mulai dari bupati sampai ke gubernur. Silakan pilih mana yang terbaik bagi kita. Mana yang dianggap kita benar, pilihlah salah satu. Jangan disalahkan kalau dia terpilih, kita yang salah. Oh, saya nolak dapat. Bersebut boleh. Yang salah kita. Ingat, pemimpin yang bisa dipatuhi orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak ikut perintah pemimpin yang beriman, maka kita tidak masuk salah satu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak pemimpin rumah tangga. Seorang suami patuh pada seorang isteri, patuh ke suaminya. Anak patuh kepada ibu dan bapa. Kalau kita tinggal di satu kampung, patuh kepada kepala dusun, patuh kepada kepala desa, patuh kepada ketua RT dan RW, kepada bapak lurah patuh. Tinggal di kabupaten, di bupati dan gubernur. Kalau di Indonesia patuh kepada presiden. Nah, ini jauh jalan. Tetapi kalau kita tinggal di instansi yang kita miliki, contoh seorang guru, saya mengajar di sekolah, kita S2, S3, kepala S1 dan diplomatik boleh, karena dia atasan kita. Walaupun dia kenal baik, kepala tetap kepala, hargailah dia sebagai jabatan dia. Kadang-kadang tak, kena kawan awak dia angkat di kepala sekolah, itu kata awak je katanya. Tidak menghargai, tak boleh tak. Hargailah jabatan itu, kerana Al-Quran menganjurkan kita. Ingat, walaupun teman kita jadi pejabat, tetap pejabat, hargailah kita. Salah satu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 31 dan 33. Qul in kuntum ijiwanallahu fa'ti'u niyat bikum. Allahu ba'tul lahum zunubakum. Dan berikutnya ayat artinya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, kata Allah. Nah, ini kalau kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Kata, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang kafir. Nah, ini tak boleh dah. Tidak boleh berpaling kepada Allah, tidak boleh berpaling kepada Nabi, apalagi berpaling kepada pemimpin. Itu patuh pemimpin wak. Kalau salah satu kita berpaling, tidak taat kepada mereka, termasuk lil kafirin, orang-orang kafir. Ini contohnya kita. Kalau kita tidak menyukai orang kafir. Kesimpulannya tadi, umat Islam harus membiasakan dirinya untuk selalu melaksanakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh ikhlas, sepenuh hati, jujur dan tanggung jawab. Ini kalau kita lihat tanggung jawab kita pada Allah untuk melaksanakan ibadah mereka tadi. Demikianlah ceramah kami panjang dan lebar. Kepada seluruh pemirsa kami mohon maaf
yang mendengar, baik teman-teman saya, saudara-saudara saya yang di mana saja berada. Kalau ada kekurangannya saya maaf. Demikianlah akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wal karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.